Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam teman-teman semua. Nah, di konten yang sebelumnya kan bagaimana cara mendaftar untuk jadi seorang pascasarjana. Nah, ini bagaimana sih untuk lolos ujian magister ataupun pascasarjana di universitas dalam negeri dengan satu percobaan langsung lulus gitu ya teman-teman. Ini dari berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi waktu itu saya daftar di ITB ya. Jadi sebelumnya teman-teman harus persiapkan apa yang dibutuhkan. Yang sebelumnya udah saya sebutkan ada beberapa persyaratan ya. Cuma yang terpenting itu pertama Bappenas. Jadi kalian ujian TPA Bappenas, lalu TOEFL sesuai dengan ketentuannya, dan juga yang terakhir yang penting ya, yang paling penting itu adalah yang terpenting itu dari rekomendasi ya, rekomendasi entah dari dosen ataupun dari atasan teman-teman. Itu dibutuhkan dua kalau di ITB ya. Jadi kalau udah dapat tiga itu kalian tinggal mengikuti aja alurnya seperti apa. Nah, terus yang kalian akan lakukan setelah kalian dapat yang tiga terpenting tadi ataupun persiapan berkas yang penting itu, kalian buat esai. Di esai itu kalian bisa membuat rencana kuliahnya seperti apa, terus dan harus sesuai realitas ya. Jadi apakah bisa ditempuh atau tidak gitu. Jangan kan kayak misalnya kalian bilang gini, saya pengen kuliah nih, nah saya pengen lulus 9 bulan. Nah, yang saya tahu nggak bisa ya teman-teman ya. Tetap minimal itu 1 tahun, 1 tahun seandainya cepatnya juga 1 tahun berapa bulan lah masuk ke 3 semester itu. Jadi kayak bener-bener realitas lah teman-teman kalau misalnya membuat rencana perkuliahannya kayak gitu ya. Nah terus habis itu kalian membuat rencana penelitian kan kalau misalnya S2 kalian harus punya rencana tesis. Nah nggak perlu sampai detail sampai judul, yang penting kalian punya rencana sih mau kalian mau detail tentang apa sih gitu. Karena kalau kemarin saya sedikit bocoran ya, karena saya kemarin kerja di tambang dan saya punya satu program atau improvement yang mengenai jalan. Nah, saya kemarin ingin membuat tesis terkait hal tersebut. Jadi kayak saya punya penelitian dulu di tambang, nah saya pengen meneliti lebih lanjut terkait hal tersebut. Nah, maka dari itu ini yang bikin menurut saya bikin saya lolos ya. Karena penelitian yang saya lakukan ini kalau kata dari salah satu dosen ataupun salah satu yang mengetes kemarin saya interview itu, ini selama beliau mengajar ini satu-satunya ide yang dia pertama kali dengar lah ibaratnya gitu. Jadi beliau ini tertarik dengan apa yang saya akan lakukan terkait improvement saya tersebut. Nah, itu mungkin yang buat teman-teman bisa langsung otomatis lolos ya. Jadi teman-teman harus punya suatu esai ataupun rencana penelitian yang ibaratnya bagus ya dan juga ibaratnya punya nilai yang bagus untuk kampus dan juga negara dan juga improvement yang kalian lakukan itu secara orisinil. Jadi dari kalian langsung gitu. Dan terakhir itu adalah ya biasa berdoa. Berdoa kalian harus berdoa dengan khusyuk, entah kalian bisa dari agama apapun juga ya, kalian meminta pertolongan untuk bisa mendapatkan kesempatan ataupun rezeki tersebut. Karena untuk masuk ke pasca sarjana emang kalau orang bilang kayaknya gampang gitu ya teman-teman, cuma banyak juga yang nggak lolos ataupun mencoba berapa kali. Nah, begitu kalian nggak lolos, jangan kalian langsung patah kayak udahlah nggak usah kuliah lagi atau gimana atau langsung kerja aja sih atau udah putus lah apa asa kalian gitu ya. Ya kalian terus mencoba teman-teman. Karena kalau di TB kemarin ada 3 gelombang, ya kalian dapat 3 gelombang tersebut. Gitu loh, nggak lolos gelombang satu, gelombang dua, nggak lolos gelombang dua, gelombang tiga. Karena masih banyak jalan menuju Roma. Kayak kalian tuh punya jalannya sendiri dan takdir kalian ataupun apa yang kalian capaikan itu sudah ada yang menentukan teman-teman. Gitu ya. Mungkin berikut ada tips and triknya. Jadi kayak bagaimana sih lolos ujian yang pertama, yang paling penting itu adalah apa yang kalian akan lakukan ataupun ide yang kalian akan lakukan untuk di S2 ataupun untuk tesis itu matang teman-teman. Gitu ya. Jadi jangan asal-asalan kalian mau S2 hanya untuk menunggu menunggu karena kalian nggak kerja-kerja gitu. Kalian harus ngambil S2 nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus punya nilai ataupun benefit saat kalian masuk ngambil pasca sarjana. Gitu ya teman-teman. Mungkin segitu aja dari saya. Kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut cara kayak gimana dan lain-lainnya ataupun teknisnya ataupun ada apa aja sih tahapannya dan sebagai macamnya, kalian bisa langsung tulis komentar di bawah dan juga jangan lupa subscribe saya untuk perkembangan channel ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.